Ya saudara, terima kasih masih bersama kami di Presisi Update. Kami akan mengupdate kembali situasi terkini di dua lokasi, baik di Jalan Saguling maupun di Duren 3. Saat ini kita bisa melihat langsung bagaimana situasi saat ini yang berada di Duren 3, Jakarta Selatan atau di rumah dinas Ferdy Sambo. Di Jalan Saguling kita masih terhubung dengan tim yang ada di dalam rumah pribadi Ferdy Sambo. Akan persiapan belum mulai karena kita belum bisa menyiarkan seperti apa situasi terkini yang ada di Jalan Saguling. Saat ini adalah rumah di Jalan Duren 3 dan kami masih menanti situasi di Jalan Saguling. Tetap saja bahwa lokasi yang TKP kedua ini menjadi tempat terjadinya penembakan Brigadir Joshua. Akan ada sekitar bagaimana situasi terkini saat ini yang ada di Jalan Saguling. Kita akan terhubung langsung dengan tim di lapangan yang saat ini sedang berada di Jalan Saguling. Nah, ini adalah pengacara dari Brigadir Joshua. LPSK, Brimob, Mabes Polri, Polda, korban enggak boleh. Karena itu kita harus terus memperjuangkan ini, ya. Kalau rekonstruksi nggak transparan kayak begini, ini artinya apa? Kan omong kosong semua ini, bla 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 bla, ya. Omong kosong semua ini. Jadi kalau ditanya hukum, tanya hukum yang ngomong transparan itu, akuntabel itu apa? Apakah akuntabel itu nggak ke publik dan nggak ke korban? Apakah cara begini mereka memperlakukan kami? Ya, saya nggak mau pendekatannya normatif. Kita yang konkret aja lah. Ya, transparan, keadilan publik mau di mana ini kalau kayak begini? Ini kan artinya kalau polisi mengorganisir Brimob, mengorganisir penyidik-penyidiknya, saya bersama dengan kalian harus mengorganisir rakyat supaya ini transparan. Karena biasanya kalau ditekan sama rakyat, baru kita ngomong transparan. Pak, aja jadi yang melarang ini. Ya, langkah selanjutnya kami pulang karena kami nggak mau jadi pelengkap penderita. Seolah-olah nanti kami jadi bagian dari skenario ini yang omong kosong. Ini untuk yang kedua kali. Kalian ingat ya, di sini mungkin ada yang hadir nggak? Saya kan prarekonstruksi di sana. Prarekonstruksi itu kan omong kosong kan? Saya masih bisa masuk ke dalam. Sekarang rekonstruksi katanya, berkasnya katanya udah dikirimkan. Apakah ini bukan artinya mencari simpul untuk deal bagaimana cara jalan keluar dengan judul mempercepat proses? Sementara proses belum selesai, ya kan, BAP yang tidak jelas. Jadi ini jangan sampai salah orang dan peradilan sesat. Ya, kita ngomong transparansi keterbukaan ini supaya kita menghindari salah orang dan peradilan sesat. Makanya keadilan publik harus diperjuangkan. Tapi kalau kayak begini, apa yang mau kita perjuangkan? Satu-satunya jalan adalah tinggal kita dan rakyat harus berjuang supaya ini transparan dan keadilan publik. Ya saudara, kita masih menanti bagaimana proses rekonstruksi ini bisa dilihat secara transparan. Situasi di lokasi juga masih belum kita dapat update-nya karena situasi belum bisa disampaikan ke publik karena dalam proses persiapan. Tetapi kita ketahui dari laporan di lapangan bahwa 5 orang tersangka sudah hadir di lokasi rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling di Jakarta Selatan ini. Tapi kita juga masih menghubungi rekan kami yang di lokasi di Jalan Saguling seperti apa situasinya, dan bagaimana di Jalan Duren 3 kita juga akan melihat situasinya seperti apa. Kita akan melihat bahwa 2 lokasi ini sedang dilakukan pengamanan dan juga sedang dilakukan persiapan. Semua tim sedang bekerja. Artinya mohon bersabar karena kita akan menampilkan gambar yang sesuai apa yang sedang dilakukan di rekonstruksi. Dan ini juga belum dimulai, maka kita belum bisa mendapatkan gambar yang jelas dari situasi di dalam rumah Jalan Saguling.
Ya, kita bisa melihat bagaimana situasi terkini. Kita terhubung dari tim di lapangan. Ya, tim di lapangan yang ada di 2 lokasi, baik di Jalan Saguling maupun di Jalan Duren 3 saat ini. Seperti apa situasinya? Kita masih melihat bagaimana situasi yang terkini. Ya, rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua saat ini sedang akan segera berlangsung. Tadi seperti yang dilaporkan Ratu Dianti di lokasi bahwa ada sebuah aula yang ada di samping rumah Verdi Sambo. Tadi kita sudah kita sampaikan juga visualnya, mungkin nanti tim di redaksi akan menampilkan kembali ruangan aula yang tadi seperti apa lokasi di dalamnya dan situasi saat persiapan. Kita lihat bahwa Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri bersiap untuk melakukan rekonstruksi di sebuah aula yang seperti dilaporkan Ratu Dianti bahwa itu akan disampaikan adegan sebelum berada di Jakarta atau ada di Magelang. Dan penyidik Barreskrim Polri akan melakukan rekonstruksi yang ada di 2 lokasi tempat kejadian perkara atau TKP yang rencananya lokasi yang digunakan adalah rekonstruksi 2 lokasi, yaitu pertama adalah di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan diduga menjadi lokasi perencanaan pembunuhan berencana dari Brigadir Joshua. Sedangkan lokasi kedua yaitu lokasi penembakan Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan, yang jaraknya juga tidak jauh dari lokasi TKP pertama ke lokasi TKP kedua, hanya sekitar 400 meter saja. Nanti proses rekonstruksi dilaksanakan secara berurutan, mulai dari lokasi perencanaan di Saguling kemudian ke TKP penembakan di Duren 3. Kami masih menghubungi rekan kami yang ada di Jalan Saguling. Seperti apa situasi terkini yang ada di Jalan Saguling? Ya, bisa dilihat di situasi terkini itu hanya baru di luar saja. Ya, kita akan terus mengupdate situasi terkini di Jalan Saguling. Ya, kita akan menyaksikan bagaimana proses persiapan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang digunakan salah satu tempat lokasinya adalah di sebuah aula. Yang seperti disampaikan tadi reporter Ratu Dianti di lokasi bahwa sebuah aula yang ada di samping rumah pribadi Verdi Sambo. Ini digunakan oleh tim sus atau tim penyidik Barreskrim Polri sebagai tempat lokasi akan dilakukan rekonstruksi seolah berada di rumah Magelang sebelumnya. 35 adegan akan dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling ini. Menurut Kadip Humas Polri, Bapak Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan tadi saat sebelum mulai rekonstruksi bahwa ada adegan di tanggal 8 Agustus 2022 dan juga ada adegan pasca penembakan di rumah pribadi Jalan Saguling ini. Artinya akan dilakukan 35 adegan di rekonstruksi di TKP pertama yang menghadirkan 5 orang tersangka, termasuk adalah tersangka Verdi Sambo, mantan Kadip Propam Polri, Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo,
serta juga ada Barada E atau Richard Eliezer, dan yang didampingi juga oleh LPSK, serta tadi juga ada Bribka Riki Rizal atau RR serta Kuat Ma'ruf. Dan kita masih mencoba menghubungi lokasi tempat lakukannya rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini. Ini mobil taktis anggota Brimob yang dari sejak tadi pagi yang sudah standby di depan rumah pribadi Verdi Sambo. Tadi sampaikan juga oleh Kadip Humas Polri bahwa kelima tersangkanya sudah ada dan sudah tiba di rumah pribadi Verdi Sambo. Seperti apa situasi terkini dari situasi di Jalan Saguling, kita masih menanti. Bisa kita lihat di Jalan Duren 3 juga sudah kehadiran. Ini tadi pengacara dari Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak. Ya, saat ini situasi terkini yang ada di dalam rumah, ya ini adalah proses rekonstruksi sedang berlangsung. Kita lihat di layar itu adalah Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf. Ya, ini adegan dari kita bisa melihat langsung dari situasi yang ada di layar kaca Anda. Ini ada, kita lihat Kuat Ma'ruf yang ada di ya, kita lihat bagaimana situasi terkini bahwa ada di layar kaca Anda bisa melihat situasi terkini. Tersangka Kuat Ma'ruf ada di layar kaca Anda, bisa dilihat seperti apa situasi. Dan itu ada adegan Ibu Putri Chandrawati, Ibu PC yang sedang tertidur di kamar. Ya, ini belum terlihat itu adalah adegan keberapa. Nah, kita juga bisa melihat lebih dekat bagaimana proses rekonstruksi ini. Terlihat Ibu PC sedang tertidur dan terbangun, dan ini ada Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf ini adalah supir dari Ibu PC. Kita lihat Kuat Ma'ruf sedang melakukan adegan. Kita belum tahu apa adegan, dan tersangka Riki, dan di sini juga ada tersangka Riki. Di sini ada tersangka Riki, ada Kuat Ma'ruf. Nah, kita belum tahu pasti apa yang diperbicarakan atau dibahas saat Kuat Ma'ruf sedang bersama Riki, atau kita sebut sebagai Bribka Riki Rizal. Bribka Riki Rizal yang sedang melakukan adegan rekonstruksi. Nah, ini kita lihat sudah identifikasi mungkin 10A, dilihat dari Inavis punya identifikasi 10. Nah, kita lihat itu. Ya, ini proses bagaimana mungkin awal pertama sebelum dilakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua.
Memang tidak ada suara ataupun yang disampaikan di rekonstruksi ini, hanya menampilkan adegan-adegan 35 adegan yang disampaikan di rekonstruksi di TKP pertama ini. Ini situasi terkini yang ada di Jalan Saguling, seperti apa rekonstruksi pembunuhan terhadap Brigadir Joshua ini berlangsung di TKP pertama atau di Jalan Saguling. Di sini Ricky Rizal, Bribka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Bribka Ricky Rizal atau dikenal banyak disebut dengan RR bersama Kuat Ma'ruf. Dan ini ada Ibu Putri Chandrawati. Nah, inilah keberadaan Ibu Putri Chandrawati. Ya, ini Ibu Putri Chandrawati kita lihat sedang berbaring. Ini Ricky sedang menghampiri. Ibu Putri Chandrawati yang juga adalah istri dari Verdi Sambo memerankan adegan rekonstruksi. Tampak kita terlihat Ibu Putri Chandrawati mengenakan pakaian baju putih-putih. Ya, itu tadi sudah direkam adegannya oleh Inafis Polri, dan inilah Ibu Putri Chandrawati. Dan selanjutnya kita masih melihat ini ada Baradae yang menjadi saksi kunci dari kasus ini, Barada Richard Eliezer. Dan ini masih Bribka Ricky. Tim penyidik masih menerangkan terkait adegan kepada tersangka Ricky dan Barada Richard Eliezer. Oh, itu terlihat ada senjata. Kita lihat ada senjata yang diserahkan. Ada senjata yang diserahkan dari Bribka Ricky kepada Barada Richard Eliezer. Saat ini tersangka Ricky dan tersangka Barada Richard Eliezer sedang melakukan adegan. Yang kita lihat tadi ada senjata yang diserahkan kepada Barada Richard Eliezer.
Yaitu ada senjata api yang diserahkan dari Bribka Riki ke Barada Richard Eliezer. Selanjutnya ini Barada Richard Eliezer dibawa kembali oleh tim penyidik untuk melakukan adegan rekonstruksi selanjutnya. Dia membawa senjata api dan disitulah disimpan mungkin senjata apinya. Ya, ini adalah adegan rekonstruksi terkait bagaimana Barada Richard Eliezer tadi memegang senjata api. Dan dia baru saja melakukan adegan rekonstruksi. Nah, Barada Richard Eliezer ada salah satu pemeran yang memerankan korban Nofriansah Brigadir Yosua. Ini sudah masuk identifikasi yang ke-11. Mungkin ini adalah adegan 11 dari 35 adegan yang akan dilakukan di rumah Saguling ini. Ya, ini Barada Richard Eliezer sedang melakukan adegan rekonstruksi. Tadi kita lihat ada salah seorang yang menjadi perannya sebagai Brigadir Yosua Huta Barat. Dan ini pertemuan Barada Richard Eliezer dengan Brigadir Joshua. Yang mengenakan pakaian putih itu diperankan seolah sebagai korban Brigadir Joshua Huta Barat. Ya, tim Inafis Polri sedang merekam proses dari rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Dan ini Ibu Putri Chandrawati yang juga tersangka melakukan peran adegan. Kita tidak tahu apa adegan yang ada di kamar ini. Ada Brigadir Joshua dan Ibu Putri Chandrawati. Ya, ini Ibu Putri Chandrawati sedang menjelaskan seperti apa peristiwa yang terjadi. Ibu Putri Chandrawati. Ya. Saat ini adegan rekonstruksi dilakukan oleh korban Brigadir Joshua dan Ibu Putri Chandrawati. Ya, Ibu Putri Chandrawati terlihat sedang tertidur, mungkin di
di ruang tidur maksud saya. Ya, ini adalah Kuat Ma'ruf, supir dari Ibu Putri Chandrawati. Ibu Putri Chandrawati tampak sedang tidur di kamar. Kalau kita lihat dari layar kaca Anda, dari adegan rekonstruksi, dan ini ada peran dari korban Brigadir Joshua. Selanjutnya ini juga peran dari Brigadir Joshua bersama dengan ini Brigadir Joshua. Di sini kita masih melihat adegan-adegan dilakukan adalah adegan dari Brigadir Joshua dengan Ricky, ya, Bribka Ricky. Yang baru saja kita lihat Brigadir Joshua dengan Bribka Ricky. Namun memang kita belum melihat peran dari tersangka Verdi Sambo, hanya baru melihat para ajudannya dan bersama Ibu Putri Chandrawati. Selanjutnya kita lihat di layar kaca Anda ada 3 orang tersangka. Berikutnya adalah tetap ada Kuat Ma'ruf, Bribka Ricky, dan Barada Richard Eliezer, serta ada juga korban ya. Kita masih melihat adegan. Sepertinya adegan saat itu mungkin sedang tidur. Ya, di sini ada Kuat Ma'ruf bersama dengan Ricky dan Joshua tidur bersama Barada Richard Eliezer. Ini adegan ke-13. Ini 4 orang sedang melakukan adegan, 3 orang tersangka, diantaranya Barada Richard Eliezer, Ricky, dan Kuat Ma'ruf, serta ada korban Brigadir Joshua Huta Barat yang juga ikut turut tidur
di dekat dengan Barada Richard Eliezer. Kalau kita lihat di layar kaca di televisi, Anda bisa terlihat bahwa ini adalah adegan dari tiga orang tersangka dan korban. Nah, setelah tidur ini apa kita lihat lagi apa yang akan terjadi? Tadi kalau kita lihat tertidur para ajudan dari Verdi Sambo ini, dan satunya diantaranya juga supir dari Ibu Putri Chandrawati. Dan selanjutnya kembali ke Ibu Putri Chandrawati. Adegan yang ke-14. Ya, tim Inafis meletakkan tulisan identifikasi menunjukkan bahwa peristiwa rekonstruksi sedang berlangsung di adegan yang ke-14, menunjukkan bahwa Putri Chandrawati sedang menelpon dan tertidur. Ya, baru saja selesai rekonstruksi dari Putri Chandrawati atau istri dari Verdi Sambo. Itu tadi baru saja dilakukan adegan yang ke-14. Ya, kita lihat juga ada Ricky yang akan mempraktikkan adegan selanjutnya dalam rekonstruksi ini. Ricky, Bribka Ricky. Ini Bribka Ricky. Bribka Ricky akan melakukan adegan dengan Ibu Putri Chandrawati. Ya, Ibu tersangka Putri Chandrawati sedang melakukan adegan rekonstruksi dengan ajudan Verdi Sambo dengan Ricky. Ya, Bribka Ricky. Bribka Ricky Rizal bersama sedang melakukan adegan juga selanjutnya. Dan kita lihat sedang apa dilakukannya. Ini adalah adegan yang ke-15. Senjata api yang kita lihat. Dia memegang senjata api laras panjang. Ya, selanjutnya tersangka Ricky bersama tersangka Richard Eliezer atau disebut Barada E bersama-sama akan melaksanakan adegan selanjutnya di luar rumah. Ya, di luar rumah kita lihat bahwa rekonstruksi ini juga didampingi oleh LPSK maupun Komnas HAM. Nah, ini ada senjata api yang diberikan
tersangka yang dipegang oleh Barada Richard Eliezer. Ini senjata api laras panjang sedang diserahkan kepada Barada Richard Eliezer. Ini adegan yang ke-16 bahwa tersangka Ricky menyerahkan senjata laras panjang kepada Barada Richard Eliezer. Lalu mereka meletakkan senjata itu ke dalam mobil. Ini yang kita lihat di dalam mobil, terbuka pintunya. Kita belum tahu, melihat lebih dekat lagi bagaimana Bribka Ricky melakukan adegan rekonstruksi di mobil. Lalu ya, kita lihat lebih lengkapnya bahwa tersangka masuk ke dalam mobil ya. Di sini ada tersangka Barada Richard Eliezer duduk di depan samping kemudi. Kalau kita lihat dari adegan rekonstruksi ini bahwa Barada Richard Eliezer atau disebut juga Barada E sedang duduk di samping kemudi supir. Sedangkan itu ada Bribka Ricky yang di luar mobil. Nah, di dalam mobil kita lihat juga ada Ibu Putri Chandrawati masuk ke dalam mobil serta ada didampingi oleh Barada Richard Eliezer yang dikemudikan mobilnya oleh Kuat Ma'ruf. Dan ada juga saksi yang di samping Ibu PC yang menemani di belakang, duduk di belakang kemudi. Nah, ini Kuat Ma'ruf yang sedang ada di adegan rekonstruksi yang mengemudikan kendaraan, sementara Barada Richard Eliezer berada di samping dari supir yang duduk di depan. Tiga tersangka melakukan adegan rekonstruksi. Ini adalah adegan yang ke berapa, kita belum melihat. Inafis memberikan tanda dari adegan ini. Ya. Ini adegan supir Kuat Ma'ruf tersangka sedang mengemudikan dan Barada Richard Eliezer yang duduk di samping supir, sementara Ibu Putri Chandrawati ada di belakang, duduk di belakang Kuat Ma'ruf bersama salah satu seorang saksi yang menemani Ibu Putri Chandrawati. Ya, rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini tadi sudah disampaikan akan ada 35 adegan yang akan ditampilkan. Namun saat ini kita baru melihat hanya baru sebagian. Tadi kita lihat sebelumnya
sudah memasuki 16 yang seperti dilihat dari tanda dari Inavis saat dilakukannya perekaman atau foto dan video saat adegan berlangsung. Nah, kita lihat ini adegan berapa? 16D. Kita lihat bahwa 16D. Ya, adegan mungkin ini adalah adegan keberangkatan kendaraan. Ini ada Kuat Ma'ruf yang ada di kemudi dan ditemani oleh Barada Richard Eliezer, dan Ibu Putri Chandrawati berada di belakang kemudi. Ya, ini adegan rekonstruksi naikin kendaraan dari Magelang menuju Jakarta. Ya, tampak terlihat bahwa Inavis sedang merekam adegan dan merekam foto dan maupun video setiap dari adegan-adegan yang diperagakan oleh para tersangka. Tadi kita lihat sudah menjadikan adegan 16C dari identifikasi Inavis yang kita lihat tadi sudah merekam proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, tadi sudah direkam bagaimana adegan rekonstruksi yang ada di dalam kendaraan atau proses perjalanan keberangkatan dari Magelang menuju Jakarta. Ya, kita masih melihat bagaimana situasi yang ada di dalam rumah. Peran dari para tersangka terlihat dari setiap adegan yang disampaikan atau diperagakan dari 35 adegan yang akan ditampilkan di rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini. Kita masih melihat selanjutnya apa adegan yang akan dilakukan selanjutnya setelah tadi dari kendaraan ada Ibu Putri Chandrawati beserta Kuat Ma'ruf dan Barada Richard Eliezer. Ya, ini selanjutnya adalah adegan yang telah disiapkan. Kita bisa melihat
situasi terkini yang di depan layar Anda adalah Verdi Sambo menggunakan baju tahanan. Ini baju tahanan yang dikenakan Verdi Sambo. Ya, tersangka Verdi Sambo telah memakai baju tahanan. Saat ini lagi sedang proses adegan rekonstruksi yang akan diperankan oleh Verdi Sambo, tersangka Verdi Sambo. Dia lihat bahwa menggunakan pakaian tahanan Bareskrim Polri. Ini masih kita lihat di layar Anda, ini ada Verdi Sambo, tersangka Verdi Sambo yang akan melakukan rekonstruksi. Dilihat di layar kaca Anda, ini adalah adegan yang ke-17. Ya, menggunakan ini adegan yang ke-17 yang akan diperagakan oleh langsung diadegankan oleh Verdi Sambo. Ya, kita lihat di layar kaca di mana tersangka Verdi Sambo sedang berjalan menuju ke dalam rumah, sepertinya ini. Ya, kita masih menanti gambar yang dari dalam karena tadi sempat terkendala teknis. Sebentar lagi kita akan mengupload situasi terkini saat adegan yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Dan ini adalah situasi di luar garasi rumah ya, di luar garasi rumah di Jalan Saguling. Dan situasi terkini di dalam ya, ini situasi terkini di dalam rumah.
Lihat mobil yang tadi dikendarai oleh Kuat Ma'ruf dan didampingi oleh Barada Richard Eliezer dan Ibu Putri Chandrawati tiba di rumah Jalan Saguling atau rumah pribadi Ferdy Sambo. Dan ini adalah juga bagian dari adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh tim sus Bareskrim Polri. Dan ini rumah pribadi Ferdy Sambo dan terlihat bahwa Ibu Putri Chandrawati sudah tiba di rumah kediaman Ferdy Sambo di Jalan Saguling yang mobil dikemudikan langsung oleh Kuat Ma'ruf, tersangka Kuat Ma'ruf dan didampingi oleh Bribka Riki. Dan ini adegan dari rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua masih terus berlangsung dan kita lihat bahwa di layar kaca di bawah Barada Richard Eliezer yang mengemudi dan Ibu Putri Chandrawati turun dari kendaraan. Ini adalah adegan saat Ibu Putri Chandrawati tiba di rumah kediamanannya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Kita lihat bahwa kendaraan dikemudikan oleh Barada Richard Eliezer. Nah, ini adalah Ibu Putri Chandrawati, tersangka dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua, tiba di rumah kediaman di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Di rumah kediaman pribadinya. Seperti kita pernah lihat di CCTV yang beredar, Ibu Putri Chandrawati tiba di rumah kediaman dan beserta para ajudan. Ya, tersangka Putri Chandrawati yang tiba di Jalan Saguling, Jakarta Selatan baru saja melakukan reka adegan atau rekonstruksi. Dan selanjutnya itu masuk ke dalam kediaman di Jalan Saguling, masih tampak berjaga di depan rumah pribadi Ferdy Sambo. Ada tetap banyak sekali yang sudah standby untuk, dan ini adalah tersangka Barada Richard Eliezer. Tapi kalau dilihat tadi tersangka Putri Chandrawati sudah memasuki kediaman dan disusul ada mobil, selanjutnya adalah mobil
Dan mobil yang kedua datang adalah mobil saat korban Brigadir Joshua ada di dalam mobil ini bersama dengan tersangka Ricky. Bersama tersangka Ricky. Ya, kedatangan mobil kedua ini kedatangan mobil kedua dari tersangka Ricky dan korban Brigadir Joshua tiba di rumah kediaman di Jalan Saguling. Ya, adegan masih terus berlangsung dan ini masih kita melihat bagaimana proses selanjutnya berlangsung. Dan dilihat itu juga pemeran dari korban Brigadir Joshua masih di luar halaman atau di luar garasi rumah pribadi. Tampak Brigadir Joshua yang diperankan oleh seseorang ini bahwa dia masih berada di depan rumah atau di halaman rumah. Ya, kita masih menanti bagaimana kelanjutan dari rekonstruksi hari ini. Sudah berada di dalam rumah kediaman pribadi Ferdy Sambo, dan tadi juga kita lihat tersangka Putri Chandrawati maupun tersangka Ferdy Sambo sudah ada di dalam rumah di Jalan Saguling ini, dan ketiga tersangka juga sudah baru saja memerankan adegan bagaimana mereka tiba di rumah pribadi bersama Ibu Putri Chandrawati dan disusul dengan mobil kendaraan yang ditumpangi oleh korban Brigadir Joshua dan tersangka Ricky.
Ya. Tadi kalau kita lihat bahwa rekonstruksi sudah sampai ke adegan yang ke-17, ketibaan mobil dari tersangka Ibu Putri Chandrawati yang ditemani oleh Kuat Ma'ruf dan Barada Richard Eliezer. Dan seorang saksi tiba lebih dahulu dan kemudian disusul dengan mobil selanjutnya yang ditumpangi oleh Brigadir Joshua dan Ricky tiba di kediaman rumah di Jalan Saguling. Ya, saat ini masih berlangsung rekonstruksi dengan adegan kehadiran tersangka Putri Chandrawati tiba di rumah pribadi di Jalan Saguling dan saat ini sedang direkam adegannya oleh tim Inafis Polri bahwa kehadiran atau kedatangan rombongan dari Magelang di rumah kediaman. Tadi kita lihat bahwa Ibu Putri Chandrawati di satu mobil bersama dengan Kuat Ma'ruf dan Barada Richard Eliezer dan seorang saksi. Sementara di mobil selanjutnya yang
setelah ibu tiba itu adalah ada ditumpangi oleh korban Brigadir Joshua dan tersangka Ricky. Dan saat ini tim penyidik beserta Inafis sedang menuju ke dalam rumah kembali. Terlihat ada tersangka Putri Chandrawati yang sedang duduk. Ya, situasi di dalam rumah ini ada Kuat Ma'ruf beserta Barada Richard Eliezer sedang melakukan adegan rekonstruksi di dalam rumah. Ya, ini pertama kali kita melihat tersangka Ferdy Sambo menggunakan pakaian tahanan dan juga sedang melakukan adegan rekonstruksi di rumah kediamannya di rumah kediamannya bersama istrinya Putri Chandrawati dan beserta 3 orang tersangka lainnya. Bahwa ada Barada Richard Eliezer yang juga tersangka serta juga ada Ricky serta Kuat Ma'ruf. Para tersangka, 5 orang tersangka semua hadir dalam rekonstruksi di kediaman Ferdy Sambo di Jalan Saguling ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh Kadip Humas Polri bahwa di rumah Jalan Saguling ini akan ada 35 adegan yang akan dilakukan di rumah kediaman Ferdy Sambo. Dan ini kita lihat juga di lantai, mungkin di atas, di lantai 2 atau lantai 3 dari rumah ini. Kita lihat ada Komnas HAM juga memantau langsung dari proses rekonstruksi yang berlangsung di kediaman Jalan Saguling, Jakarta Selatan ini. Nampak banyak sekali yang masuk ke dalam ruangan yang sedang melakukan adegan rekonstruksi.
Ya memang situasi sangat sempit lokasinya sehingga gambar yang kami peroleh sangat minim karena banyak sekali yang ada di dalam ruangan yang sempit, mungkin ini tidak memungkinkan. Dan tim Inavis sedang merekam adegan rekonstruksi yang ada di lantai 3 dari kediaman tersangka Verdi Sambo. Kita lihat bahwa adegan rekonstruksi ini disaksikan langsung oleh Komnas HAM, Kompolnas, Jaksa Penuntut Umum maupun para pengacara, dan saat ini kita lihat di layar kaca bahwa ada ya tersangka Putri Chandrawati beserta Barada Richard Eliezer yang sedang memegang senjata api bersama Kuat Ma'ruf di sebuah ruangan di rumah kediaman Verdi Sambo. Ya. Sini kita lihat tersangka Putri Chandrawati bersama Barada Richard Eliezer maupun Kuat Ma'ruf ada di sebuah ruangan. Nah, di sini kita lihat ada adegan yang diperagakan Putri Chandrawati tersangka beserta Richard Eliezer Barada E bersama Kuat Ma'ruf, dan kita belum tahu apa yang dilakukan di rekonstruksi adegan ini. Yang pasti diperankan oleh Barada Richard Eliezer beserta Kuat Ma'ruf dan tersangka Putri Chandrawati.
Ya, yang dapat kita lihat dari tangkapan kamera bahwa ini Barada Richard Eliezer yang sedang memegang senjata laras panjang di ruangan rumah Verdi Sambo. Kita baru belum melihat apakah ini adegan yang ke-17 atau ke-18, belum terlihat Inavis memberikan rekaman itu. Ya, situasi terkini masih di dalam rumah pribadi Verdi Sambo. Saat ini Barada Richard Eliezer masih memerankan adegan rekonstruksi yang ada di dalam rumah. Tadi kita baru saja melihat bagaimana Putri Chandrawati juga memerankan adegan bersama Richard Eliezer maupun Kuat Ma'ruf. Ketiga tersangka ini tadi baru saja menyelesaikan adegannya. Ya, kita masih melihat bagaimana proses selanjutnya, masih kita tunggu dari tim di lapangan. Ya, kita masih menunggu proses dari di lapangan. Bagaimana proses rekonstruksi 35 adegan ini sedang berlangsung. Iya, bahwa pada rekonstruksi di TKP pertama yang ada di Jalan Saguling ini melibatkan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK, dan para penegak hukum kejaksaan, jaksa penuntut umum, dan pengacara para tersangka. Dan banyak pandangan pasca rekonstruksi dari rekomendasi dan ini adalah situasi yang ada di dalam rumah Verdi Sambo. Masih kita lihat tersangka Putri Chandrawati beserta para tersangka lainnya seperti Kuat Ma'ruf yang kita lihat di sini. Ya. Selanjutnya akan ada adegan rekonstruksi yang melibatkan tersangka Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf. Ini kita lihat. Ini ada Barada Richard Eliezer baru saja keluar dari ruangan, dan selanjutnya masih dilanjutkan adegannya oleh tersangka Putri Chandrawati beserta Kuat Ma'ruf.
Kalau tadi kita simak dari pernyataan Kadip Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan ada sekitar 35 adegan yang akan diperagakan oleh para tersangka di rumah saguling milik Verdi Sambo. Artinya ini masih setengah perjalanan. Kalau kita lihat sudah 17 adegan, masih ada 18 adegan lagi di rumah saguling ini. Dan rekonstruksi juga melibatkan Komnas HAM maupun Kompolnas serta jaksa penuntut umum serta pengacara dari masing-masing tersangka. Disaksikan langsung di lokasi oleh jaksa penuntut umum, Kompolnas, Komnas HAM maupun para pengacara. Yang kita lihat bahwa ini adalah Barada Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf, tersangka yang juga adalah supir dari Putri Chandrawati, dan tersangka Putri Chandrawati sedang. Nah, ini kita lihat tersangka Verdi Sambo baru saja keluar dan masuk ke dalam ruangan. Akan melakukan adegan selanjutnya. Dan kita lihat ada Ma'ruf yang juga adalah supir dari Putri Chandrawati. Dan kita tadi lihat sudah masuk ke dalam ruangan tersangka Verdi Sambo. Iya. Saat ini di sebuah ruangan adegan rekonstruksi dilanjutkan dengan menghadirkan tersangka Verdi Sambo. Ya, kita lihat apa yang dilakukan di dalam ruangan ini yang menjadi bagian dari rekonstruksi. Oh, kita lihat bahwa ada tersangka Verdi Sambo dan tersangka Putri Chandrawati sedang duduk di sofa sebuah ruangan ini. Bagaimana situasi terkini di lokasi tempat kejadian perkara di Jalan Saguling, dan nantikan terus update dari kami, nanti dilanjutkan oleh Presisi Siang dan sesaat lagi. Broadcasting live from Divisi Humas Polri Building, Jakarta. This is Polri Radio. Prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan. Klik tvradio.polri.go.id. Get closer with Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play Store dan App Store. Follow Instagram, Facebook, Twitter @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Dalam rangka penguatan komunikasi publik, Polri menghadirkan Polri TV di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi, pengetahuan, dan informasi.
sebagai bentuk literasi digital, agar masyarakat dapat terus memantau perkembangan situasi kami. Polri TV juga senantiasa menghadirkan program-program yang generatif serta prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Selamat menyaksikan Polri TV di Key Vision, channel 130. Salam presisi. 1 tahun Polri TV Radio hadir penuhi asupan informasi harian Anda dengan sajian program berita yang informatif dan terpercaya.